percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kiara rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali kita berjumpa lagi dalam program Voice of Victory, di mana bulan ini kita akan membahas kejarlah kekudusan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dengan akhiran lah itu berarti kata perintah. Berarti ini bukan anjuran, sekedar anjuran belaka, tapi ini perintah. Firman Tuhan berkata kejarlah gitu ya, dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Jadi pastinya, nah saya mulai dengan seperti ini, bahwa pada dasarnya manusia lahir di muka bumi ini, mereka itu ada naluri tahu yang baik dan tahu yang benar ataupun yang salah. Tapi kalau seandainya kebenaran dalam pikiran manusia, kebaikan dalam pikiran manusia itu berarti kekudusan, lalu kenapa firman Tuhan berkata Salomo meminta hikmat, hati yang bijaksana kepada Tuhan. Juga dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14 dikatakan kita harus bisa minta Tuhan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang baik dan jahat. Dan saya bacakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lantas apa kita mendengar jawab Yesus? Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa beda antara kebaikan di mata manusia dan kebaikan atau kekudusan atau kebenaran di mata Tuhan. Dan kemudian bahkan ketika kita mempelajari Hawa di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, kata baik. Jadi sekali lagi kita perlu belajar kebaikan kita, beda standarnya, beda persepsinya dengan kebenaran atau kekudusan di mata Tuhan. Maka ada firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Di situ kita belajar dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Kata disangka berarti orang tersebut bukan punya niat untuk berbuat jahat. Tapi kata disangka, dia bukan sesuatu yang sengaja, tapi dia berpikir itu baik, tapi ternyata apa? Firman Tuhan dikatakan ujungnya menuju maut. Maut itu kebinasaan, tidak mungkin ada keselamatan lagi. Saat ini kita perlu belajar kebenaran, kekudusan yang sesuai standar Tuhan, bukan kebenaran menurut pola pikir kita sendiri. Nah, bagaimana sih standarnya? Kita perlu sekarang tahu standarnya. Kembali lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya pastikan banyak di antara kita pendengar yang sudah tahu ayat ini, tapi kita belajar. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan apa sih yang diilhamkan oleh Allah? Firman Tuhan. Dikatakan bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhanlah yang merupakan acuan standar yang mengajarkan kita mana sih yang baik menurut kita atau yang memang benar-benar menurut kebenaran standarnya Tuhan. Dan di situ dikatakan untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan gitu ya, sehingga Roh Kudus dalam kita menyatakan itu nggak benar loh, itu nggak berkenan kepada Tuhan. Dan selebih daripada itu bukan hanya cukup mengajar dan menyatakan kesalahan, tapi firman Tuhan juga untuk apa? Memperbaiki. Dia memberikan solusi, bukan hanya menyatakan kamu salah loh ya, tidak sekedar itu, dia memberikan solusi. Ini loh jalan yang benar, yang kudus, yang layak, yang tidak bercacat kerut di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik itu berarti bukan sesuatu yang singkat, yang cuma sekedar aja, tapi jangka panjang, mendidik kita day by day dengan kebenaran. Dilanjutkan ayat yang ke-17 tadi di dalam 2 Timotius 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, garis bawahi kata kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap
perbuatan baik. Jadi sekarang baiknya levelnya berbeda. Setiap perbuatan baik di sini sudah standar firman Tuhan yang mengajar kita, yang menyatakan kesalahan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut, firman Tuhan Alkitab itu apakah relevansi dengan zaman now? Di zamannya serba AI, di zamannya serba drone. Bahkan saya terakhir membaca berita terkini Amazon, yaitu dengan pengirim yang di Amerika belanja online. Mereka sudah mencoba untuk mempraktekkan pengiriman barang-barang bukan dengan manusia lagi, tapi menggunakan robot. Dengan semua kemajuan zaman ini, apakah Alkitab itu relevan gak sih? Nah, sekarang kita perlu belajar. Bukan Alkitab mengikuti zaman, tapi sebaliknya zaman mengikuti Alkitab. Semua apa yang dikatakan Alkitab itu nanti akan terjadi. Nah, kitab itu sendiri ditulis 1500 tahun lamanya dengan 66 buku, 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Dan penulisnya ada lebih kurang 40 penulis dari 3 benua dan dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Aram. Nah, ada lebih kurang 300 nubuat bicara tentang kelahiran, kehidupan, kematian Yesus. Ini Perjanjian Lama ya. Dan kemudian kalau kita lihat rentang 1500, di mana Perjanjian Lama tersebut ditulis 1100. Masuk dari Maleaki, ditutup menuju ke Matius dalam Perjanjian Baru, itu ada waktu senyap selama 400 tahun. Jadi 1100 tambah 400, 1500 tahun dengan 300 nubuat. Dan apakah yang terjadi? 300 nubuat yang menuju kepada Yesus itu semuanya 100% tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Saya mengutip penulisan dari Bapak John Bevere. Dia mengatakan bahwa Dewan Ilmiah Nasional Amerika dengan mengumpulkan 600 para ilmuwan menyatakan berapa probabilitas kemungkinan seseorang yang hidup di muka bumi, di mana usia bumi kita ini sudah 2000 tahun lamanya, untuk menggenapi suatu nubuatan selama 1500 penulisan Alkitab tadi ya, itu terjadi. Nah, Dewan Ilmiah menyatakan seperti ini, jika ada 8 nubuat yang tergenapi, Yesus kan 300, seandainya aja 8 aja seseorang itu, maka probabilitas 8 nubuat tergenapi dalam 1500 tahun kemudian itu adalah 1 dibagi 10 pangkat 17. Yang artinya 0,00000 seterusnya sampai 17 kali 00. Itu kalaupun 8. Tapi dihitung ulang oleh para ilmuwan, jika terjadi 48 nubuat dan itu semuanya tergenapi 1500 tahun kemudian, itu probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 157. Yang artinya 0,0000 sampai 157 nolnya. Jadi dalam artian impossible. Tapi ternyata semua nubuatan tentang Yesus yang mengacu kepada Yesus dari Perjanjian Lama 300 lebih kurang semuanya tergenapi. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa Alkitab adalah buku yang ketinggalan zaman, yang tidak relevan. No, semua ada dalam firman Tuhan tertulis dan kita diajarkan. Bahkan ke depan pun semuanya bicara eskatologi, bicara tentang akhir zaman, semua akan masuk menuruti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi sekarang kalau kita mau bicara pursuing holiness, bukan kebaikan kita menurut pola pikir kita, tapi kembali kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu adalah buku yang paling relevan, yang paling luar biasa, yang menuntun kita pada kekudusan. Nah, kekudusan itu sendiri ada 2 aspek. Mari kita belajar di sini. Aspek pertama yaitu positional holiness, di mana pada waktu hari ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah posisi kita berubah. Yang tadinya kita dosa dalam perbudakan, saat itu juga kita diperbaharui, posisi kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Sama seperti kalau saya memberi ilustrasi, ketika saya mengucapkan janji nikah kepada suami saya,
Katakanlah, saya Nancy Limantono berjanji untuk setia dalam sehat maupun sakit, kekurangan ataupun kelimpahan, susah ataupun senang kepada suami saya, Roni Daud Simeon. Maka pada detik itu juga status saya berubah. Yang tadinya saya seorang yang single, seorang yang biasa, menjadi milik Roni Daud Simeon. Jadi saya tetap boleh bergaul dengan laki-laki lain, tapi saya harus ngerti batasan-batasan saya, harus ngerti bahwa sekarang saya menjadi milik Roni Daud Simeon, tidak boleh berbuat lebih daripada itu. Demikian juga kita di muka bumi ini, para pemirsa semuanya, kita masih ada di dunia ini, kita bergaul dengan orang, tapi sekarang kita menjadi milik Kristus, yang pada saat kita mengucapkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita diperbarui, posisi kita dirubah. Itu yang pertama, yaitu positional holiness. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang behavior holiness, yang artinya kita tetap berjalan dari kekudusan kepada kekudusan hari lepas hari, di mana kembali lagi firman Tuhan yang ngajar kita, yang menyatakan kita kesalahan, yang memperbaiki kelakuan. Nah, sekarang kita belajar. Saya mau tulis dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 17 bicara tentang behavior holiness. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi pengejek ini bukan dalam artian fisik ya, kok kamu jelek, kok kamu gemuk, kok kamu seperti ini itu, tapi ejekan-ejekan seperti ini. Kita kan masih hidup di muka bumi ini, mana mungkin bisnis kita bersih, nggak mungkin. Kamu hari gini anak milenial gitu loh, atau anak Gen Z gitu loh, nggak mungkin bisa no pornografi, ini biasa. Nah, iblis memakai kata biasalah, hari gini anak muda tuh biasa untuk nonton pornografi, pebisnis tuh biasa untuk melakukan tipu-tipu. Istilah Pak Timotius Arifin selalu mengatakan tisani, tipu sana, tipu sini gitu ya. Mereka selalu melabel dengan kata biasa. Di muka bumi ini hal biasa. Maka saya ingat firman Tuhan berkata, orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan para orang fasik gitu. Jadi mereka selalu berkata biasa, tidak. Tapi kita harus mengambil garis. Saya lanjutkan dalam ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Jadi kita tahu ya ada firman Tuhan. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saya mau tekankan di sini saat ini kita belajar. Kata terseret, saya ajak semua pemirsa untuk berpikir. Apakah mungkin saya itu terseret kepada seseorang jika saya belum memegang orang tersebut? Maka firman Tuhan Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, ia terpikat. Jadi kita belajar sama-sama saat ini, sifatnya dosa itu apa sih? Iblis pasti menawarkan. Kita lihat Hawa. Kita nggak tahu berapa lama Hawa ada di taman tersebut sebelum ia jatuh dalam dosa. Jadi bayangkan selama ini Hawa dan Adam selalu berjalan melewati pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi selama itu pula Hawa tidak pernah tertarik. Pada waktu iblis merayu dia dan membujuk Hawa, maka firman Tuhan tadi dikatakan, kelihatannya kok baik ya, kelihatannya kok enak. Ini yang perlu kita belajar. Ketika pikiran kita sudah terpikat kepada dosa, saat itu juga waspada. Berarti tinggal satu langkah lagi untuk kita menggapai, untuk grab kepada dosa itu. Nah, waspada sekali lagi. Jangan sampai kita terpikat kepada dosa. Begitu kita sudah mulai, iya ya kok enak ya, iya ya biasalah, nggak ada orang tahu. Atau anak sekarang biasa seperti itu. Firman Tuhan berkata jangan terseret. Maka kalau kita lihat belajar dari seorang Salomo, seorang yang paling berhikmat di muka bumi ini, Tuhan sudah bilang dari depan, jangan menikah dengan orang-orang asing. Awalnya dia memulai apa? Terpikat dengan anaknya Firaun. Tapi apakah yang terjadi? Begitu dia grab itu dosa,
dia keseret bahkan 1000 perempuan asing. Dikatakan hatinya sudah gak pada Tuhan lagi, tapi kepada perempuan-perempuan asing. Bahkan firman Tuhan berkata, Salomo membangunkan tempat-tempat untuk ibadah bagi mereka. Terseret terlalu jauh para pemirsa. Jadi ayo, begitu sudah ada dosa di depan mata kita, segera lari seperti Yusuf. Jangan kita coel-coel atau kita iseng-iseng. Kalaupun di rumah saat ini, katakan pada diri sendiri, jangan coel-coel, jangan iseng-iseng. Karena dosa dimulai dari apa? Dosa dimulai dari iseng-iseng. Jadi saya mau tutup dengan seperti ini. Setiap kita, kalaupun mungkin saat ini berkata, mana mungkin kita tinggal di muka bumi ini kita bisa kuat untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Tuhan memberikan kasih karunia itu. Makanya Rasul Paulus berkata, ada duri dalam dagingku. Tapi dia berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekarang yang perlu kita lakukan, kembali terus berakar pada firman. Roh Kudus dalam kita, biarlah kita terus bersama-sama Roh Kudus dan firman. Aktivasi Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya tutup dengan hal seperti ini, semua harus dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan berkata bahwa ya benar Tuhan memberi kasih karunia, tapi Tuhan juga memberikan keadilan. Semua harus dipertanggungjawabkan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi mari sekarang semuanya kita kembali kepada kebenaran, kekudusan sesuai dengan standar Kristus. Jangan colek-colek dosa, jangan mulai terpikat dengannya. Kita harus kembali kepada kebenaran Kristus. Ingat, semua harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita mati nanti, sudah tidak ada kesempatan. Tuhan pengadilannya gak bisa disogok, gak bisa dibatalkan, inkrah semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami hidup, untuk kami saat ini mengambil keputusan untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang lama, untuk mengikut kepada kebenaran firman-Mu pada kekudusan. Jikalau kami mungkin saat ini sudah terlanjur memegang bahkan terseret kepada dosa, saat ini kami mau mengambil keputusan untuk berbalik. Kami lepaskan segala ikatan perbudakan iblis, tapi kami kembali kepada kasih-Mu Tuhan, kembali kepada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.